Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita lanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kurikulum 2013 semester 1 kelas 5 SD. Kompetensi dasar 3.13, memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pelajaran kelima, Rasul Allah Subhanahu wa taala idolaku. Sub pembelajaran kedua, keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita jelaskan tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, silakan tekan subscribe berwarna merah di bawah video ini, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih bagus lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SD. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan materi tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta didik dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada pelajaran kelima ini yang akan dijelaskan yaitu keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Percaya kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman keempat. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Mari kita hafal nama-nama Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Perbedaan Nabi dan Rasul serta sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Sifat wajib artinya sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. 1. Sidik artinya jujur. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. 3. Fatonah artinya cerdas. 4. Tablik artinya menyampaikan. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. 1. Kizib artinya dusta atau berbohong. Yang kedua, khianat artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, baladah artinya bodoh. Yang keempat, khitman artinya menyembunyikan.
Nabi dan Rasul adalah teladan contoh yang baik atau disebut uswatun hasanah bagi manusia. Nabi Sulaiman adalah Rasul yang ke-18. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja dan diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki sifat-sifat terpuji seperti rendah hati, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa-doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan Allah. Tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman terdapat di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Mukjizat atau keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertama, mengerti bahasa binatang serta dapat memerintahkan hewan. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke daerah Taif. Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah tersebut ada semut Jirsan, raja semut yang berasal dari Bani Sishibban, berkata kepada semut yang lain, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Quran surat An-Naml ayat 18. Perkataan semut tersebut terdengar oleh Nabi Sulaiman. Dia pun menahan pasukannya melalui lembah tersebut sampai semut-semut masuk ke dalam lubang. Nabi Sulaiman kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran surat An-Naml ayat 19. Nah, pesan dari kisah tersebut, Nabi Sulaiman tetap sayang dan menghargai semut meskipun ukurannya sangat kecil. Pelajaran bagi kita sekarang adalah: pertama, menyayangi semua makhluk ciptaan Allah, sekalipun itu adalah semut. Yang kedua, dilarang membunuh atau menyiksa hewan, apalagi membakarnya. Nah, seperti digambar kisah Nabi Sulaiman menghentikan prajuritnya ketika melewati lembah dan menunggu semut-semut tersebut masuk ke dalam lubangnya. Nah, inilah salah satu mukjizat atau keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, yaitu mengerti bahasa binatang serta dapat memerintahkan hewan. Mukjizat Nabi Sulaiman yang kedua, dapat memerintahkan angin. Nabi Sulaiman sangat taat beribadah kepada Allah. Suatu hari Nabi Sulaiman sibuk mengurus 20.000 kuda miliknya untuk berdakwah berbagai tempat. Saking sibuknya, Nabi Sulaiman sempat lupa beribadah kepada Allah. Nabi Sulaiman pun sadar dan langsung beristighfar memohon ampun kepada Allah. Kemudian datang perintah Allah kepada Nabi Sulaiman untuk menyembelih semua kuda-kuda miliknya itu. Meskipun Nabi Sulaiman sangat menyayangi dan mencintai kuda-kuda tersebut, tetapi Nabi Sulaiman tetap menyembelih kuda-kudanya demi kecintaannya serta ketaatannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kendaraan angin berbentuk permadani, terbang bisa digunakan Nabi Sulaiman kemana saja dalam berdakwah. Nabi Sulaiman bersyukur Allah abadikan di dalam firman-Nya Quran surat Al-Anbiya ayat 81, yang artinya, dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang, tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Inilah contoh ilustrasi Nabi Sulaiman mengendarai angin kemana saja dia pergi untuk menjalankan dakwah, mengajarkan agama Allah kepada masyarakat ke berbagai negeri dengan menggunakan kendaraan angin. Subhanallah. Mukjizat atau keistimewaan yang ketiga yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, menundukkan setan-setan. Nabi Sulaiman bisa menguasai dan memerintahi bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 82, yang artinya, dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami memelihara mereka itu. Sebuah kisah, pada suatu hari Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung yang berbaris dengan tertib. Sulaiman lalu menanyakan kepada bala tentaranya siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis yang menyembah matahari itu ke hadapannya sebelum mereka datang menyerahkan diri. Lalu jin Ifrit dari golongan jin berkata bahwa ia sanggup membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman bangkit berdiri dari tempat duduknya. Nah, inilah sebuah kisah di mana Nabi Sulaiman dapat memerintahkan setan-setan untuk membantunya dalam membawa raja ke kerajaan istana Ratu Balqis yang zolim, yaitu yang menyembah matahari tersebut, seperti digambar. Subhanallah, luar biasa keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini silakan tekan subscribe berwarna merah, kemudian like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran kelas 5 SD. Terima kasih yang sudah subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.